Tahun 2021 akan segera berakhir. Tentunya banyak sekali pengalaman dan peristiwa yang telah dilalui. Begitu pula resolusi yang telah diraih sebelumnya. Bagaimana denganmu sahabat? Memasuki awal tahun baru nanti di tahun 2022. Ada baiknya kita membuat resolusi baru. Resolusi ini berguna untuk menciptakan target yang akan membantu dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, berikut ini adalah 5 resolusi yang wajib sahabat miliki di tahun baru 2022. Let's begin! Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini karena di channel ini saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Yang pertama, belajar skill baru. Setiap orang tentunya memiliki kemampuan dalam dirinya masing-masing. Baik itu kemampuan yang diperoleh sedari lahir, ataupun kemampuan yang diperoleh dengan cara belajar terus-menerus. Skill atau keterampilan merupakan hal yang penting dalam kehidupan guna meningkatkan level kualitas, efektivitas, dan produktivitas seseorang, terutama dalam jenjang karir. Jenis skill yang dapat sahabat pelajari dapat berupa soft skill maupun hard skill. Jenis soft skill dapat berupa public speaking, belajar bahasa asing, problem solving, dan kemampuan analisis. Sedangkan hard skill dapat berupa kemampuan mengoperasikan komputer, memasak, desain, dan menulis. Yang kedua, memperkaya diri dengan buku bacaan. Salah satu resolusi yang wajib dimiliki sahabat di tahun 2022 nanti adalah memperkaya diri dengan buku bacaan. Setiap tahun akan bermunculan buku atau bahan bacaan baru yang sangat menarik untuk dibaca. Membaca tidak hanya sekedar dijadikan hobi belaka, namun dapat sahabat jadikan sebagai bahan belajar dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Nah, beberapa bahan bacaan yang dapat dijadikan sumber bacaan yaitu buku mengenai self-development, ensiklopedia, novel, dan juga buku-buku terbitan tahun sebelumnya yang mungkin belum sempat Anda baca. Yang ketiga, bekerja efektif. Setelah melewati masa sulit di tahun 2021 ini, akibat pandemi COVID-19 yang belum selesai juga, banyak sekali perusahaan yang ditutup dan berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja. Hal tersebut membuat persaingan di dunia kerja tahun ini menjadi lebih kompetitif. Meskipun saat ini banyak pekerjaan yang dilakukan secara daring atau work from home. Sahabat yang telah bekerja atau memiliki kesempatan bekerja di tahun ini harus meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. Manfaatkan waktu bekerja dan kesempatan yang telah diraih dengan sebaik dan semaksimal mungkin menjadi langkah yang bisa dilakukan. Bekerja dengan efektif dan disiplin juga dapat bermanfaat bagi keterampilan dan jenjang karir yang lebih baik di masa depan. Yang keempat, menjaga pola hidup sehat. Di tahun 2021 ini, kita semua masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Ya, kita semua dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga pola hidup sehat merupakan suatu kewajiban dan juga resolusi yang wajib dimiliki tahun ini. Pola hidup yang sehat merupakan gaya atau kebiasaan seseorang dalam meningkatkan kesehatan. Pola hidup yang baik dapat menciptakan tubuh sehat pula. Menjaga pola hidup dapat dimulai dengan rutin berolahraga seperti workout di rumah, mengkonsumsi buah setiap hari, tidur yang cukup dan berkualitas, dan mengurangi kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Agar lebih konsisten dalam menjaga pola hidup, sahabat bisa juga mengajak keluarga atau rekan terdekat sahabat untuk menerapkan pola hidup sehat. Sebagai hasilnya, tidak hanya diri sendiri yang sehat, namun juga orang-orang tersayang di sekitar kita turut menerapkan pola hidup yang sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang kelima, tingkatkan ibadah dan beramal. Ibadah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh setiap umat beragama dimanapun. Ibadah ini dilakukan sebagai bentuk rasa iman dan juga syukur. Ibadah memberikan manfaat yang luar biasa bagi rohaniah setiap umat yang menjalankannya. Ditambah dengan beramal sebagai bentuk pengingat rasa syukur atas segala yang telah diberikan Tuhan, baik itu secara materi maupun rohani. Manfaat ibadah dan beramal juga dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Kita dapat memberikan sedekah atau donasi kepada kawan-kawan yang membutuhkan, ataupun kita dapat sekedar membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dengan beribadah dan beramal, kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan.
menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia, dan juga bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Jadi, di tahun 2022 nanti, jangan hanya menjaga kesehatan raga, namun sahabat juga perlu menjaga kesehatan rohani. Nah, beberapa resolusi ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun target hidup yang lebih baik di tahun 2022. Selain itu, resolusi tahun lalu yang belum tercapai dapat pula dimasukkan dalam resolusi tahun 2022 ini agar keinginan tahun lalu tetap dapat terlaksana. Dan pastikan sahabat semua sudah memiliki resolusi yang akan dicapai pada tahun yang baru ini, tahun 2022. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.